Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Irmawati SPI MSI selaku dosen pengampu dalam mata kuliah dasar-dasar pengelolaan perikanan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa dengan NIM L0512101055 dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Universitas Hasanuddin Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai mikroalga. Baiklah, mari simak video kali ini. Apa sih itu mikroalga? Pengertian mikroalga. Mikroalga merupakan kelompok tumbuhan berukuran renik, baik sel tunggal maupun koloni yang hidup di seluruh wilayah perairan air tawar dan laut. Mikroalga biasanya disebut dengan fitoplankton. Mikroalga saat ini menjadi salah satu alternatif sumber energi baru yang sangat potensial. Makanan utama mikroalga ialah karbon dioksida. Ia mampu tumbuh cepat dan dipanen dalam waktu singkat, yakni 7-10 hari. Kegiatan kultivasi tumbuhan produsen primer ini menghemat ruang, memiliki efisiensi dan efektivitas yang tinggi. Panen mikroalga minimal 30 lebih banyak dibandingkan tumbuhan darat. Mikroalga juga dapat dikombinasikan dengan pengelolaan lingkungan dan fiksasi karbon dioksida atau reduksi emisi atau gas rumah kaca, serta efisiensi dalam penyerapan tenaga surya. Keberadaan mikroalga atau kelimpahan mikroalga di lingkungan sangat bervariasi, terutama di areal yang lembab. Kelimpahan mikroalga di alam begitu luas, belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh manusia. Hal ini dikarenakan kurangnya identifikasi dari mikroalga. Sampai saat ini kurang lebih dari 20.000 jenis mikroalga telah teridentifikasi dan hanya sedikit yang telah diisolasi dan dikultur. Beberapa mikroalga tidak dikultur karena belum ada yang mencoba untuk mendapatkannya. Beberapa juga belum dikultur karena pengembangan metode isolasi dan kultur mikroalga belum begitu baik. Berbagai jenis merupakan organisme fotosintetik. Kebanyakan uniseluler dan struktur reproduksinya kurang berkembang baik. Nah, selanjutnya untuk mengetahui lebih lanjut mengenai mikroalga, mari simak video ini dengan baik. Selanjutnya yaitu klasifikasi mikroalga. Berdasarkan cara hidupnya, mikroalga dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama fitoplankton. Fitoplankton biasanya hidup bebas mengambang atau melayang di air. Cara bergerak terbawa bebas mengikuti arus air atau pasif. Ada yang aktif disebut nooston. Dan yang kedua, fitobentos. Fitobentos ini hidup melekat pada substrat atau sesuatu yang hidup di suatu dasar perairan. Berdasarkan ukuran dibedakan menjadi mikroalga bentos dan makroalga bentos, tergantung tipe substrat, rerumputan atau tumbuhan air dan arus air. Tipe substrat stabil misalnya batu dan tidak stabil misalnya pasir. Dan yang ketiga yaitu alga simbiotik, hidup bersama dan saling berasosiasi dengan organisme lain. Keuntungannya adalah simbion adalah inang yang mendapatkan makanan, sedangkan alga mendapat perlindungan atau lingkungan tetap dan zat-zat makanan. Kerugian daerah penyerapan hara atau sinar untuk inang berkurang atau sempit. Lichen algen poshebion, Chlorophyta trauboxia, Pseudotrobioxia. Selanjutnya Kinobacteria nostoc atau Crocosus. Yang B, bintang di atas rambut matik cangkang siput dan di dalam kerangga. Serangga laba-laba contohnya Scorella pada cangkang siput, Chloropora pada sel kura-kura laut. Dan yang keempat, aerial alga, tumbuhan di permukaan tanah yang lembab dan cukup sinar matahari untuk fotosintesis. Contohnya alga hijau di tanah asam, Cyanobacteria di tanah netral, dan yang kedua permukaan batu di antara batu dan banyak endolitik dan bentuk kokoid. Contohnya Cyanobacteria. Nah, manfaat mikroalga yaitu sebagai energi terbarukan.
Energi terbarukan dan bersih telah diteliti untuk menggantikan bahan bakar fosil untuk kepentingan energi berkelanjutan dan lingkungan global. Mikroalga sebanding dengan sumber energi terbarukan lainnya dalam hal tingkat kelimpahan dan produksi. Persatuan luas energi yang dihasilkan oleh mikroalga adalah 30-100 kali lebih besar dari tanaman terestrial. Aplikasi mikroalga dalam energi memiliki CO bersih 0,2, emisi karena karbon yang berupa CO2 adalah tetap memiliki fotosintesis selama pertumbuhan mikroalga. Baik untuk bahan baku biofuel adalah Nanochloropis oculata atau N. oculata. Mikroalga ini milik Eusgomaticeae class dan unicellular alga hijau kecil yang ditandai dengan bentuk-bentuk kokoid dengan diameter 2-5 mm. Menurut Sukarni et al. 2014, di luar potensi mikroalga untuk bahan bakar dalam waktu yang disebutkan di atas, memanfaatkan energi dari mikroalga harus diperhatikan dalam transparasi penuh sifat fisik dan kimia. Sifat ini adalah parameter penting untuk bahan baku dan bahan bakar biomasa karena mereka akan memengaruhi karakteristik pembakaran dan mode penanganan yang tepat dalam tungku. Manfaat selanjutnya yaitu plankton bisa menjadi peneduh yang melindungi biota air karena dapat merasa aman dari sifat kanibalisme. Dan fitoplankton dapat menambah kadar oksigen terlarut dalam air atau DO yang diberikan melalui proses fotosintesis sehingga kadar oksigen terlarut bertambah. Selanjutnya, plankton dapat menjaga kestabilan suhu air dalam air, jadi suhunya dapat distabilkan. Plankton sebagai katalisator penyerap karbon. Dan selanjutnya, mengobati penyakit pada ikan. Nah, untuk mengetahui selanjutnya apa yang menyebabkan blooming alga atau apa yang mengakibatkan blooming alga. Menurut Loban et al. 1994, jumlah mikroalga yang tinggi akan mengakibatkan terjadi hal seperti di bawah ini. Yaitu yang pertama, mikroalga ini dapat membuat pernapasan ikan menjadi tersendat karena plankton ini menempel di insang. Dan yang kedua, mengandung hidrogen perioksida yang memengaruhi insang ikan dan menutup pada respirasi mereka sehingga menghalangi oksigen yang masuk dalam insang ikan. Dan yang ketiga, fitoplankton menyebabkan blooming. Blooming merupakan fenomena yang terjadi akibat ledakan perkembangan yang begitu cepat dari sejenis fitoplankton, biasanya dari kelompok Dinoflagellata atau Pyrophyta. Blooming mengakibatkan penurunan produktivitas perairan pada kematian ikan. Baiklah, itulah tadi video mengenai mikroalga. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.